Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gania Zahra dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan materi masa kejayaan Islam. Yang pertama, periodisasi sejarah Islam. Periodisasi sejarah Islam terbagi menjadi 3. Yang pertama ada periode klasik yang dimulai pada 650 sampai 1250. Yang dimana periode klasik ini merupakan periode kejayaan Islam yang terbagi menjadi 2 fase, yaitu fase ekspansi dan integrasi, fase disintegrasi. Periode pertengahan yang dimulai 1250 sampai 1800 yang terbagi menjadi 2, dan periode pertengahan ini merupakan periode kemunduran Islam. Yang pertama ada fase kemunduran pada 1250 sampai 1500 Masehi. Yang kedua, fase munculnya 3 kerajaan besar pada 1500 sampai 1800. Periode terakhir itu ada periode modern yang merupakan periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembahari Islam. Selanjutnya, masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam terjadi pada sekitar tahun 650 sampai 1250 Masehi. Periode ini disebut juga periode klasik. Pada kurun waktu itu, terdapat 2 kerajaan, yaitu kerajaan Umayyah atau sering disebut Daulah Umayyah, dan kerajaan Abbasiyah yang sering disebut Daulah Abbasiyah. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, sekarang kita bahas faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan umat Islam. Di sini ada 2, ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, kita mulai dari faktor internal dulu. Faktor internal ini yang pertama ada ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Yang kedua, Islam sebagai rahmat seluruh alam. Dan yang ketiga, Islam sebagai agama dakwah. Lalu faktor eksternal. Faktor eksternal terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Nah, selain dari faktor-faktor yang tadi, ternyata kejadian Islam juga disebabkan oleh adanya gerakan ilmiah atau etos keilmuan yang terdiri dari 4. Yang pertama, melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal. Yang kedua, melaksanakan isi hadis. Yang ketiga, mengembangkan ilmu agama dengan beristijab. Yang keempat, ulama yang berdiri sendiri serta menolak untuk menjadi pegawai pemerintah. Ternyata ada tokoh-tokoh nih pada masa kejayaan Islam. Yang pertama, ada Al-Kindi. Nama lengkapnya Yakub Ishaq Al-Kindi, lahir di Kufa pada tahun 805 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 873 Masehi. Al-Kindi termasuk cendekiawan muslim yang produktif. Beliau berpendapat bahwa filsafat tidak bertentangan dengan agama karena sama-sama membicarakan tentang kebenaran. Beliau juga merupakan satu-satunya filosof Islam dari Arab, yang disebut Filsuf Al-Arab. Selanjutnya ada Al-Farabi. Nama lengkapnya Abu Nasr Muhammad Ibnu Tarkan Ibnu Uzlat Al-Farabi. Beliau lahir di Farabi, Transylvania pada tahun 872 Masehi dan wafat di Damsyik pada tahun 950 Masehi. Beliau keturunan Turki. Al-Farabi menekuni berbagai bidang ilmu pengetahuan, antara lain logika, musik, kemiliteran, metafisik, ilmu alam, teologi, dan astronomi. Nah, yang terakhir itu ada Ibnu Sina. Nama lengkapnya Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina. Lahir di desa Afsyanah dekat Bukhara. Wafat dan dimakamkan di Hamazan. Beliau belajar bahasa Arab, geometri, fisika, logika, ilmu hukum Islam, teologi Islam, dan ilmu kedokteran. Pada usia 17 tahun, ia telah terkenal dan dipanggil untuk mengobati Pangeran Samani, Nuh bin Mansur. Nah, penjelasan tadi bersumber dari buku paket agama Islam, kelas 11. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.